Rutin malam Ahad Pahing. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati seluruh jamaah pengajian malam Ahad Pahing yang dirahmati Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan yang memperoleh syafaatnya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amma yatasa'alun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il azim. Tentang berita yang besar hari bertauhid. Allazi hum fihi mukhtalifun. Yang dalam hal itu mereka berselisih. Allah saya lamun. Tidak kelak mereka akan mengetahui. Summa kalla saya lamun. Sekali lagi tidak kelak mereka akan mengetahui. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Wal jibala autada. Dan gunung-gunung sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Wa banaina fawqakum sab'an sidada. Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang matahari. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Linukhrija bihi habban wa nabata. Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanaman-tanaman. Wa jannati alfafa. Dan kebun-kebun yang rindang. Inna yaumal fasli kana miqata. Sungguh hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Yauma yunfahu bis-suri fatatuna afwaja. Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup lalu kamu datang berbondong-bondong. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan langit pun dibukalah maka didapatlah beberapa pintu. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Inna jahannama kanat mirsada. Sungguh neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi
neraka. Littagina ma'aba, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Labisina fiha ahqaba, mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun Bapak Ibu muslimin muslimat jamaah pengaosan malam minggu ingkang kawula hormati. Wonten ngarsanipun Bapak Ustadz Ahmad Budi ingkang saged manggung. Sadanipun kalau motor semonggo kula tansah ngundhaken raos puji dalasan syukur wonten ngarsa dalem Allah ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan karahmatan dumateng kula panjenengan sehingga wonten wekdal menika kita saged makempal kanthi pinanggih wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ngantuk dereng, Bu? Dereng. Alhamdulillah. Nah, sampun ngantuk niku seneke didhahar malih. Nah, kurang nyuwun panitia ya. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Takmir Musola Nurul Islam, kami hormati tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, para alim, para ulama, dan yang kami muliakan Bapak Ibu, adik-adik, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari ini, malam napa niki Pak Bu? Malam Ahad Pahing, ya kan, malmingan ya kan? Jadi malmingan ini jenengan niku golek ilmu, masya Allah. Maka ini nikmat yang besar yang patut kula lan jenengan niku syukuri. Ngapunten sak derenge. Niki bahasa kula campuran nggih Pak Bu. Kadang Jawa, kadang Indonesia. Ini nak Inggris boten saged. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan keberkahan ini Bapak Ibu saged hadir, saged rawuh kumpul dalam rangka thalabul ilmi, pengaosan. Niki nikmat sing ageng. Kenapa? Di antara nikmat-nikmat yang Allah hadirkan datang manusia niku enten sing nikmat biasa-biasa, enten sing nikmat luar biasa. Di antara nikmat yang luar biasa
niku diringanke langkah kakine rawuh kumpul di majelis ilmu. Ya. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sanjang man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man barang siapa salaka tariqan nempuh melaku ya, keluar dari rumah untuk apa? Mencari ilmu. Yaltamisu fi ilman, golek ilmu. Maka sanjangnya Nabi Muhammad sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan jalan masuk surga. Wong jenengan mangkat saking griya dugi mriki dihitung langkahe mboten Pak Bu? Numpak motor. Oh, numpak motor ya. Sing langkah dihitung mboten Pak Bu? Alah Mas kober temen ketemu sikile kan. Wis, hitungan ya kan. Masya Allah, luar biasa. Tapi Bapak Ibu sekalian, setiap langkahnya kula lan panjenengan sedaya dugi mriki saking griya buka pintu jebret, krik, tutup pintu, kemudian niat bismillah, kemusolan Rasulullah ngaji. Setiap langkah ini ku ditulis kebaikan. Jenengan boten ngetung Bu, sing ngetung sinten? Malaikat raqib atid. Dan dawuhe Kanjeng Nabi, setiap langkahnya memudahkan jalan menuju surga. Masya Allah. Setiap langkahnya. Makanya pengen melbumin suara itu gampil caranya. Sering-sering rawuh teng majelis ilmu. Nah saya ini ngaji ki paling penak loh Bu. Tempatnya pun enten kelosone. Angsal senek ya kan. Coba Bu jenengan dicek Pak teng plastiknya enten nomornya boten Pak. Enten boten Pak monggo. Boten enten monggo. Hadiah sanjange 22 ya Pak. Pak sebut boten enten. Pak sebutke nomor sing paling gede gedus nomor pinten Pak? Niku sing paling gede boten enten nomor niki. Enten boten Pak? Paling boten enten nomor niki. Sing paling gede pundi Pak? Entuk Pak. Wah niki nomor wah iki. Berapa? Nomor 3. Enten Pak, sing nomor 3. Sanjange enten teng kresek. Engko, niki koyone wafer ya Pak ya. Nomor 3 niki. Enten? Nomor maju. Wah, enten boten Pak Bu? Boten enten nomor 3. Wah, boten enten wis. Ganti. Niku napa, Mbak? Ada. Wah, enten. Enten. Ada Mas, ada. Ayo nomor 3 monggo. Nomor 3. Monggo Bu. Wah, niku boten buffer. Kira teko malahan, Bu. Masya Allah. Damel es siang-siang cocok. Monggo. Oh, oleh Mak. 3 nggih. Nggih, Masya Allah, monggo Bu. Bonus niki Bu. Oleh Mak. 03. Monggo Bu. Oh, butemu. Wah, tak trawang niki kok mboten ketinggalan ya, Pak. Monggo sing angsal nomor 22. Masya Allah. Teng wingking malahan. Jenengan Mas. Niki Pak. Masya Allah. 22. Monggo, setunggal malih. Ben mboten ngantuk. Wah niki nomor 2. 02 tadi 03 sekarang 02.
Wah, monggo Pak. 02. 02. Alhamdulillah. Oke. Niku ben seneke dibuka malih sing dereng telah ditelaske kan. Nah, alhamdulillah kembali lagi. Maka tadi kami sampaikan melbuben swarga niku angel apa gampang Bapak Ibu? Angel. Kok angel? Bu, melbuben swarga niku angel apa gampang? Gampang itu loh Pak. Jauh nih, melbuben swarga angel apa gampang Bu? Pak? Gampang. Sering-sering hadir rawuh di majelis ilmu. Ngantuk Mas. Boten napa-napa. Ngantuk jenengan teng mriki kalih ngantuk jenengan teng kasur teng griya niku benten pahalane Pak. Tetep Pak, jenengan teng mriki angsal senek unjukan bare iku kok sendehan merem ngerti-ngerti wassalamualaikum wis bali kabeh iki. Ya kan. Tetep Bapak Ibu rawuh jenengan walaupun ngantuk ngapunten ning mboten sing ngantuk nggih niku tetep dihitung pahala dan dihitung langkahnya yang akan memudahkan jalan menuju surga. Bahkan Rasulullah tasih sanjang malih idza marartum biryadil jannah, kalau kalian kata Rasulullah sanjang kali sahabate kali umatnya nak lewat nang taman-taman surga farta'u mampiro kan temriki Bu daerah mriki pariwisata yang paling sae paling asik paling rame pundi Pak Bu? Mriki Masya Allah ya pundi Pak? Pantai Kelayar, Gunung Kidul, Pacitan, apa Juruk, Biroluka, Berintik, apa Jenggut, Jenggut Canggut ya. Jadi kata Rasulullah, kalau kalian lewat di antara taman-taman surga maka mampir. Maka para sahabat niku tanggap kali Rasulullah, ya Rasulullah wa mariyadul jannah, apa itu taman surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan majalisud dzikri, taman-taman surga yang ada di dunia itu tempat-tempat zikir, tempat-tempat pengawasan, tempat-tempat ilmu. Masya Allah, langkahnya dihitung sebagai langkah yang akan memudahkan jalan menuju surga. Ngumpulin kula jenengan sedaya dihitung sebagai perkumpulan di taman surga. Ngapunten Bapak Ibu sekalian. Nak zamane Nabi niku ngaji niku angel Bu. Empetan-empetan. Dakwah Rasul itu sir. Jadi Rasul niku dakwah kali sahabat niku empetan. Tempatnya tersembunyi, boten rame. Nak temriki Masya Allah Bapak Ibu sekalian, mun disiapke kloso, tratak dipasangke, senek empun enten, ujuan empun enten, nak tasih angel. Kira-kira pengen ngaji kayak opo modele, ya Bu. Maka ini nikmat yang luar biasa Bu. Nak biasane sing rame niku nang pasar malam, niki sing rame teng mushola Nurul Islam. Mugi-mugi Bapak Ibu sing hadir di malam hari ini rezekine barokah, amin. Barokah umure, barokah keluargane, utangnya cepet lunas. Yang paling seru utangnya akeh maksudnya. Amin ya robbal alamin. Salam bering salam kita haturkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling spesial, manusia yang paling terbaik, manusia yang paling Allah cintai dari zamannya Nabi Adam dugi tiang atau dugi manusia yang paling akhir niku yang paling dekat dengan Allah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekasih Allah niku enten kalih. Yang pertama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah Nabi Ibrahim.
Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema pada malam hari ini sedikit kita melihat keutamaan bulan Rabiul Awal. Ini ke tanggal pinten Pak Hijriah. Kalau boten kertas mah Pak. Nak Masehi tanggal pinten Pak Bu? 7. Kalau Hijriahnya Kamis kemarin 12. Berarti saya ini dinten apa? Sabtu, berarti pinten Pak Bu? Kan Kamis kemarin kan tanggal abang 12 Rabiul Awal. Bulan Allah Subhanahu wa taala itu enten 12. Salah satu bulan yang dimuliakan adalah bulan Rabiul Awal. Kenapa kok mulia? Karena di bulan Rabiul Awal manusia yang paling mulia, manusia kekasih Allah itu lahir di bulan Rabiul Awal. Tak derenge masuk tentang Nabi Muhammad SAW, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW niku lahir, ada dua manusia, dua Nabi Allah Subhanahu wa taala niku berdoa. Pripun doane? Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, ya Allah utuslah. Jadi ketika Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail doa, berada di kota Mekah Al-Mukarramah, berdoa, ya Allah utuslah di tengah-tengah mereka bangsa Arab itu seorang nabi yang nanti akan mengajarkan kitabmu, akan mensucikan jiwanya dan akan membacakan kitabmu. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim berdoa, kurang lebih Bapak Ibu sekalian 30 generasi. Wah, sing donga Kanjeng Nabi Ibrahim ya Bu. Kekasih Allah berdoanya di tempat yang terbaik, Mekah Al-Mukarramah. 30 generasi, ada yang mengatakan kurang lebih 2000 tahun Allah mengabulkan doa Ibrahim dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehadirannya dinanti-nanti, kehadirannya ditunggu-tunggu. Dan ini juga termasuk Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian berdoa menantikan Bu kelahiran putra putri jenengan, juga berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak yang solih dan solihah. Ya Allah, jadikanlah putra putri kami mereka yang mendirikan sholat. Nah, ini doa. Nah, sama Pak, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, doanya supaya keturunannya dijadikan sebagai nabi. Nah, kalau tahu Pak, jenengan nak dongo pripun Pak? Kangge putra putri jenengan dongone pripun? Dan sugih apa malih Bu? Solih solihah, napa malih Bu? Bu, napa malih Bu? Doane? Nah jenengan dongoke putra putri jenengan niku pripun doane Bu? Sehat terus? Pintar. Ayam tentrem malih panjang umur. Ah itu doa seorang ibu, seorang ayah untuk anak-anaknya. Nah ini sama, tapi doanya spesial loh Bu. Ya Allah, jadikanlah keturunanku sebagai seorang nabi. Ya kan, jangan nanti tidak, ya Allah, jadikanlah putra putri kami anak yang solih solihah jadi Pak Kiai, ya kan? Berdoa Bu. Lagi sama, bukan hanya sekedar Pak Kiai, tapi menjadi seorang nabi. Maka di dalam ayat ini, kalaulah Nabi Ibrahim seorang kekasih Allah berdoa 2000 tahun kemudian baru dikabulkan, nak kurulan jenengan baru doa kemarin sore kok saiki pengen dikabulkan kan?
Isya ta Bu? Ya Allah, aku sudah mau seminggu wingi ini kok belum dikabul gitu ya. Mungkin doanya kurang tulus ya kan. Maka Bapak Ibu sekalian, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung masuk ke intinya. Maka bulan Rabiul Awal itu menjadi bulan yang mulia di antara 12 bulan karena di situ lahir seorang manusia terbaik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngapunten Bapak Ibu sekalian, Rasul niku lahir dinten napa Bu? Wah niki jawab bapak-bapak mana? Dinten apa Pak Bu? Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Apal, lu dihafal lu. Nak jenengan ngerti kali Rasulullah remen boten remen kapan lahirnya? Wah kurang ngerti. Ha iki pripun yo? 12 Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Sing gampang diinget-inget. Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bangsa Quraisy itu ada tokoh-tokoh masyarakat. Ada tokoh masyarakat saat itu yang bernama Abdul Uzza. Nanti mireng nggak Bu? Abdul Uzza itu termasuk tokoh Quraisy. Abdul Uzza punya adik namanya Abdullah. Abdullah seorang laki-laki ganteng dan disukai oleh masyarakat setempat. Kemudian Abdullah ini nikah dengan wanita yang cantik, wanita yang terpandang. Sinten asmane? Aminah. Jadi Abdullah dari nasab yang mulia suku Quraisy, terpandang. Aminah juga wanita yang terpandang dari Bani Zuhra. Kemudian Abdullah menikah dengan Aminah. Singkat ceritanya, setelah menikah, Abdullah melakukan perjalanan untuk berdagang ke negeri Syam atau disebut dengan Yathrib, kurang lebih 1,5 bulan perjalanan. Kenapa? Zaman dia drek enten Pajero, ya kan? Pajero panas jebejro, enten Pak, panas jebejro ya kan? Drek enten Venturer, Fortuner ya boten enten. Tas enten kuda kalih onto. Ya perjalanan tebe Pak. Haji niku yo melak perjalanan sanjangnya tiang-tiang nak haji ke Mekah kang Indonesia itu 6 bulan PP. Mas hari ini Pak jam 7 mangkat bengi tekan Mekah, ya kan? Ya. Nah, jamarin boten Pak. Lah Abdullah melakukan perdagangan ke Yathrib ke Syam. Setelah di sana berdagang, kemudian pulang ke rumah. Lah di tengah di perjalanan Abdullah ini sakit. Yang nanti sakitnya ini mengantarkan Abdullah meninggal, wafat. Ternyata istrinya Aminah baru mengandung anak pertamanya dalam usia janin 6 bulan. Jadi Kanjeng Nabi niku sampun yatim di dalam kandungan, Masya Allah. Yang nanti menunjukkan ketika Allah itu sudah mendidik Nabi dari kandungan. Jadi ketika Nabi punya urusan bukan lagi wahai ayahku, wahai bapakku, enggak, tapi Rasul mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Ya. Setelah bapaknya meninggal, Abdul Uzza sebagai kakaknya, ya kan, memiliki budak yang namanya Fuaibah al-Aslami. Budaknya Abdul Uzza. Abdul Uzza itu gampangnya disebut dengan Abu Lahab, ya. Surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab ada berapa ayat Pak Bu? Hitung ya, cepet-cepetan. 6 Pak? 6. Tabat yada abi lahabi wa ta, terus ma'agna anhu maluhu
Terus saya selana rondatan lahap. terus Wamro'atu hamalatal hatab. terus Fi jidha hablum min masad. berapa Pak? 5. 5. Aduh, jawabannya nomor 5. Orang itu untuk doropres ya Pak. Bukan apa-apa Pak. Ya kan? Jadi Abdul Uzza punya budak wanita. Tadi namanya Aslami. Mendengar Abdullah meninggal, sedih. Kemudian berkata sama budaknya, wahai budakku, apa yang diinginkan Aminah dipenuhi, dibantu, ditolong. Nanti kalau Aminah melahirkan, bilang sama saya. Kata Abu Lahab. Singkat ceritanya, sebelum Rasulullah SAW itu lahir, banyak keajaiban-keajaiban di alam saat itu. Kata Habib Al-Habsyi bin Husain dalam kitab Sibtut Duror, beliau mengatakan di malam Rasulullah hendak lahir, itu kata beliau, kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihin ibarah. Artinya apa Pak Bu? Orang ngerti ya. Jadi di malam Rasulullah lahir itu binatang-binatang yang dimiliki oleh orang Quraisy iso ngomong, onto iso ngomong, kuda iso ngomong. Berbicaranya apa? Akan datang manusia terbaik, akan datang nabi terakhir. Itu unta, kuda dan sebagainya bisa ngomong Pak. Dan itu diantara keajaiban Rasulullah SAW. Ada lagi Pak keajaiban yang lain. Di Persia itu zaman dulu nyembahnya api. Ada api yang disembah oleh rakyat yang ada di Persia itu sudah beribu-ribu tahun, api ini nggak padam. Tapi di malam lahirnya Rasulullah, api tersebut padam dengan kesendirinya, yang nanti menandakan Rasulullah itu tugasnya menghapus kemusyrikan saat beliau hidup, mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Pak keajaiban yang lain. Saat itu banyak kaum musyrikin atau orang-orang Quraisy itu banyak yang bermimpi. Mimpinya apa? Dimasukkan ke dalam neraka, kemudian ada orang yang menolong dengan muka yang ceria, sumringah anak basa Jawane Pak ya. Wajhin tolikin ya kan. Banyak yang mimpi masuk neraka kemudian diselamatkan oleh seorang laki-laki yang berwajah ceria. Ada lagi ketika Rasulullah itu hendak lahir, itu rumahnya mengeluarkan cahaya. Nah, jangan buka Google, biasanya ada tulisan cahayanya ketika Rasulullah lahir ya kan. Jadi Rasulullah itu ketika lahir rumahnya bercahaya sampai saat itu malam itu kayak siang hari. Dan saat itu yang menjadi bedan, kalau sekarang kan bedan bayi, yaitu ibunya Abdurrahman bin Auf yang disebut dengan Sayyidah Sahfah. Cahayanya itu terang tapi tidak nak nyorong itu bahasanya silau. Jadi cahayanya tidak menyilaukan mata, tidak sakit di mata. Ya kan, luar biasa. Dan yang terakhir, ketika Rasulullah hendak lahir, burung-burung itu malam hari keluar dari sarangnya, mereka bernyanyi-nyanyi, ngoceh bahasanya Bu ya. Ngoceh, Pak? Berkicau, ya kan? Masya Allah. Ini Rasulullah dereng lahir Pak Bu. Keajaiban-keajaiban itu sudah muncul yang menandakan semua orang itu bingung ya kan? Kok aneh ini ya? Burung malam hari ngoceh, berkicau ya kan? Kuda dan sebagainya, binatang milik orang Quraisy bisa ngomong. Bahkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah itu jatuh, banyak yang pecah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling unik Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah SAW itu lahir,
Itu kata Habib Alwi, beliau mengatakan Rasulullah itu ketika lahir maktuan. Rasul itu lahir sudah dikhitan. Ya kan Bapak? Tadi sudah dikhitan Bapak sekalian. Kalau Nabi Ibrahim itu dikhitan di usia 80 tahun. Ini Nabi Ibrahim. Tapi Rasulullah itu lahir sudah dikhitan. Maktunan, makhulan, alisnya sudah dicelak. Ya kan? Udah disunat, alisnya bercelak, dan yang terakhir tali pusarnya itu sudah terpotong. Ya kan Bu? Manusia spesial Bu ya. Ngapunten nak kula jenengan lahir kan? Gimana Bu? Ya, kalau yang laki-laki belum bersunat, ya, tali pusarnya ya masih kelewer-kelewer, matanya ya masih abang, buka itu masih sitip-sitip ya, angel ya kan. Dan kata beliau yang paling unik, la tajidu thiqalan, ya kan. Jadi ketika Rasulullah itu dalam kandungan, Bapak Ibu sekalian, ibunya itu tidak merasakan sakit, berat dan sukar. Bu, jangan riyen pas hamil itu pripun kabare Bu? Ya kan? Hamil anak pertama niku masya Allah 3 sasi Pak, muntah-muntah bae ya. Iya kan? Esuk muntah wae ya kan? Engko baluhur muntah wae. Wah, enggak hitungan Bu ya. Jadi ketika ngapunten ibu-ibu hamil itu masya Allah Pak, ningali itu kasihan banget. Hamil bulan pertama itu muntah, bahkan enten sing tepar ya kan Pak ya. Masih boten sakit nopo-nopo ya kan. Tapi enten sing tiang mandungan itu Tegal Rejo niku. Ngapunten, niku hamil niku boten krasa Pak. Ngerti-ngerti nang perut kok wis enek sing obah-obah lho. Dan dicek hamil wis gerak-gerak Pak. Aku bingung piye ya. Luar biasa iki. Nggih, sanjang iku ping guru TPA. Sanjang kali istri kula. Niku hamil niku mboten ngertos iki. Ya. Bapak sekalian. Tapi kalau secara biasa ibu hamil, wanita hamil itu kan luar biasa. Tambah bulan tambah kerkoso. Napa malih ngapunten nak ajeng lahiran udah 9 bulan nih masya Allah, bukan sakit tidur nyenyak Pak, ya pipis terus malah Pak, ya pipis ya kan. Orang cangkulo ngetung kadang-kadang sak uangnya lebih ping 12 ya. Kok boleh ngetung ya, nah, ya kan? Ya kan? Tapi yang paling unik Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah di dalam kandungan, ibunya yang bernama Aminah itu tidak merasakan sakit. Wala yashku minhu wala ilalin. Bahkan ketika lahir niku Aminah boten merasakan sakit sedikit pun. Allahu Akbar. Yang nanti menandakan Rasulullah niku boten pernah menyakiti manusia satupun dalam kehidupannya. Ini akhlak Rasulullah Bu. Nah, yang saiki pripun Bu? Ya kan, tanggane gak ada kulkas anyar lah, utangi rasa utangi, ganti kulkas isi, ya kan. Recangi tuku motor anyar, stok nang omah apa ya, ya kan. Recangi enek masalah, ora kaya solusi, diomong-omongi kan. Niku umat Rasulullah SAW. Tapi kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai ibunya yang melahirkan, yang mengandung itu tidak merasa sakit, masya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW ini sampun meninggalkan kulolan panjenengan sedaya sekitar berapa abad Pak Bu? Sekitar 15 abad yang lalu. Kulolan panjenengan niku boten kepanggih kali Kanjeng Nabi, ya kan? Lah gimana
Mas, Ustaz, aku cinta kepada Rasulullah, tapi nggak bertemu dengan Rasulullah, nggak melihat Rasulullah. Maka di antara bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kita mencintai beliau. Orang itu ketika mencintai pasti akan memberikan prioritas yang lebih. Ngapunten, misale enten sing bapak tuh memiliki kerjanya teng kantoran, lagi ngantor, jam 11 ditelepon ibu, Pak, niki tole ini, pinten manggil lari jenengan Pak? Tole itu Pak? Apa Joko? Ya, iki Ahmad niki kok lemes, terus, kayaknya harus dibawa ke rumah sakit. Jenengan jadwale wangsul niku jam 5 sore. Jenengan ditelepon jam 10, putrane jenengan sakit. Jenengan langsung tutup buku atau laptop, nelpon bos izin. Iki putra kula niki kok mboten enak awake, kayaknya harus dirujuk ke rumah sakit. Kenapa? Jenengan niku remen sayang kali putrane jenengan, maka jenengan memberikan prioritas yang terbaik. Sami Bapak Ibu sekalian, nak kula lan jenengan niku ngaku cinta kali Nabi Muhammad SAW, maka kita menjadikan Rasulullah itu prioritas dalam hidup kita. Maka Rasul itu sanjang dawuh, tidak sempurna iman salah satu di antara kita atau kalian sampai aku lebih dicintai daripada anak-anaknya, istrinya, suaminya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Itu luar biasa. Maka di antara tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW yang pertama menjalankan perintah beliau. Maka Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, kata Kanjeng Nabi, bakalan mesti masuk mensu warga. Ngapunten Bapak Ibu sekalian, nak jenengan aku tak ngadeg ini sudah ngantuk ya. Ngapunten Bapak Ibu sekalian, nak jenengan niku mireng swarga sing terpikir napa Bapak Ibu sekalian? Penak, napa malih? Bu? Nah jenengan mireng swarga sing terpikir napa, Bu? Enom meneh, leres. Napa malih? Bu, Pak? Penak, enom malih ora? Ora kerja ya, Pak ya. Ora enek kerja, Pak, malih. Napa malih, Bu? Ora mikir utang ya kan. Ora enek utang meneh, ora enek hajatan meneh ya. Napa malih, Pak, Bu? Opo-opo enek, napa malih Pak? Seperti kabeh kok ya. Jadi surga itu lambang kenikmatan. Enggak ada capek, enggak ada letih, ora enek salat, ora enek poso, ya kan? Oh malah ora enek mikir utang, ya kan? Sing sampun sepuh sesuk dadi enom melih, wah luar biasa. Ngunjuk sing kathah dahar kathah boten boten tipis ya dadi keringet. Wah keringete ndonya, wah ya Allah mampu kecut ya ya. Sesuk nak mlebet ke swarga keringete niku mambu wangi. Bayangkan aku. Jadi saya mikir aku nak nang donya boten wani lombok, mau makan cabe takut mencret ya. Perutnya gak berani. Ini yang swarga boten enten Bu. Maka kata Nabi SAW, setiap umatku pasti masuk surga. Ilaman abah, kecuali yang enggan. Jadi enten tiang sing pengen mlebu swarga, nek enten tiang sing enggan boten purun mlebet ning swarga. Maka kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, perintahku, pasti masuk surga. Siapa yang
tidak taat kepada perintahku, kata Nabi, dia adalah orang yang enggan masuk surga. Maka bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW yang pertama mengikuti perintahnya. Ngapunten Bapak Ibu sekalian. Nah enten perintah, kula lan jenengan dereng saged ngamalke. Boten napa-napa, sing penting diterima dulu. Oh ini perintah Rasulullah. Oh ini sunnah Rasulullah. Diterima dulu. Jangan sampai ditolak, diterima. Semoga setelah menerima nanti Allah berikan hidayah untuk bisa mengamalkan. Itu yang pertama. Bukti cinta kita kepada Rasulullah mengamalkan perintah. Yang nomor dua, mengikuti sunnahnya. Ya kan? Sunnah Rasul itu kata. Maka Rasulullah nate lenggah kalih anak muda. Ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Rasulullah bersabda, wahai anak muda, kalau makan menggunakan tangan kanan. Kalau tangan bu, jenengan nak maam niku tangan kanan tangan kiri. Laras? Alhamdulillah. Di sunnah nak dahar niku ngagem asta kanan. Sebelum dahar membaca bismillah, tangan kanan sambil duduk, ya kan. Kadang-kadang wah nak maam roti gampil Pak Bu. Tapi ngapunten nak maam gorengan angel Pak ya. Maam gorengan diuji Bu. Ojo nang teng griya maam asta kanan. Ha enek gorengan anget enten lalapan lombok. Kira-kira pripun Bu? Tanganan kanan kabeh napa tangan kanan kiri? Ah, wis malih ya to Bu. Nak gorengane kanan lomboke kiri ge lumayan Bu. Ha iki dibalik, gorengane kiri lomboke kanan. Sanjangis remen kali Kanjeng Nabi ya. Lah pripun? Ya, berusaha Bu. Gimana caranya biar gorengan dahare kok asta kanan, ya lombok ya tangan kanan. Ini sudah menjamur Pak Bu. Gorengan tangan kanan, lombok cikit kiri. Ya kan? Napa paling ngapunten jenengan teng masyarakat niku dadi contoh Pak Bu. Nah sing ngapunten teng masyarakat dadi contoh niku kudu ngati-ati. Kenapa? Ditingali masyarakat sekitar. Lho kae guru ngaji wae le mangan tangan kiwa karo ngadeg malah karo mlayu. Nek sing ningali bocah umur 5 tahun napa malih umur 4 tahun niku ditiru. Ya kan? Maka Bapak Ibu sekalian, bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah ketika makan menggunakan tangan kanan. Duduk, dinikmati. Sama, ngunjuk ya enggak? Ngunjuk tangan kanan, duduk, ya kan? Jangan sering boten Bu ningali ngapunten kula tanglet Bu. Kebanyakan sunnah yang remeh ini tertinggalkan Bu. Padahal pahala Bu. Jenengan dahar go asta kanan, ngunjuk tangan kanan niku nak niati ngikuti Kanjeng Nabi niku jenengan dapat angsal pahala. Kenapa Bapak sekalian? Yang kiri-kiri niki melambangkan untuk hal-hal yang kotor. Ngapunten jenengan habis BAB niku lho cepuk kanan mau kiri Bu? Kiri. Jenengan kalau habis kencing kanan mau kiri Pak? Kiri. Jenengan nak golek upil kanan mau kiri Pak? Kanan kiri wah. Upil akeh kanan kiri Pak ya. Jadi kiri ini lebih kepada hal-hal yang kotor. Maka Bapak Ibu sekalian, di antara sunnah Rasulullah SAW ketika makan pakai tangan kanan. Yang lain, Rasulullah SAW itu ketika memulai hal yang baik dengan anggota badan yang kanan. Rasulullah ngapunten, nak ngagem sandal niku kaki kanan, pakai baju tangan kanan, pakai celana kaki kanan, nyisir pun Kanjeng Nabi ku ke kanan riyen lho. Itu sunnah. Jenengan nak mlebet griya
kaki kanan mau kiri rian Bu? Yakin? Ya, alhamdulillah jenengan sadar. Nah, kira jenengan ini bukan kamar mandi. Orang jenengan yang melepas sikil kiwa, wah ini kamar mandi ya Bu, ya kan? Sunnah Bu. Jadi ketika melakukan suatu hal yang baik, Rasul itu memulai dengan anggota badan yang kanan. Monggo Pak Bu, sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW, mengamalkan sunnahnya. Dan sunnah Rasul itu banyak sekali Bapak sekalian. Banyak. Kalau kita membaca hadis Rasulullah SAW, itu sunnah Rasul itu banyak sekali. Maka kita mulai dengan hal-hal yang mudah. Makan, minum, tidur, berdoa juga kok sunnah. Maka di dalam Islam itu ada doa masuk kamar mandi. Kenapa? Ketika masuk kamar mandi kita berdoa menggunakan kaki kiri, karena kamar mandi tempatnya najis. Di kamar mandi itu tempat tinggalnya jin. Jadi umai jin itu nang kamar mandi. Maka kita berdoa sebelum masuk kamar mandi supaya di kamar mandi tidak diganggu oleh setan dan jin. Bahkan ngapunten nek enten tiyang masuk kamar mandi boten dongo, kemudian ngapunten di kamar mandi boten bawa pakaian alias candang kabeh klambi katoke, ya. Ngapunten tak boten dongo niku didelok kalih jin. Masyaallah. Maka penting sekali ketika masuk kamar mandi berdoa. Sama Bu. Nak jenengan saking enten acara kemudian masuk ke rumah itu juga berdoa. Ngapunten nak kula wangsul teng griya Bu, ajeng buka lawang niku setan-setan empun nenggoteng ngarep omah. Jenengan sadar boten Pak Bu? Nah jenengan masuk omah niku setan itu grombolan terus nunggu nang ngarep omah. Nak kula lan jenengan masuk rumah bismillah niku setan sanjang kali bolo-bolone malam hari ini kita tidak mendapatkan tempat tidur. Kenapa? Sohibul bait masuk dengan membaca bismillah. Tapi nak boten baca doa masuk rumah, setan senang. Hei bro, malam hari ini kita dapat tempat tinggal plus untuk makanan di dalamnya. Luar biasa. Sampai Bapak sekalian jenengan nak gadah ayam nopo habis kurban niku jenengan gadah stok balung Bu. Nah, balung. Itu kalau buang balung, tulang itu membaca basmalah Bu. Kenapa? Biar tulangnya dimakan jin Islam. Ayo ya. Masa lempar bae to ya. Jin kafir melu mangan loh. Tapi di dalam Islam diberikan cara kalau jenengan buang tulang baca basmalah. Kenapa? Biar dimakan oleh saudara kita jin Islam. Itu pentingnya. Sama ketika jenengan mau pergi piknik, nah ini mau ban RT acara piknik, nah, wisata, arisan ngumpul duitnya dolan bareng RT. Niki dolan bareng mau selalu Islam ya Bu ya. Siap ya Bu? Siap. Nah ibu siap. Bapak-bapak sih kumat ya. Anakku 5 bayar 150 ya akeh kan. Ketika melakukan perjalanan itu berdoa. Ngapunten Bapak sekalian. Di perjalanan itu mungkin kula lan jenengan empun ngati-ati. Jalane ya ora banter-banter banget. Ini kan mboten ngerti Bu. Jenengan nang kula enten lha mlaku ngati-ati alon. Ini kan kanan kiri kendaraan ini kan mboten ngertos Pak. Nek sing asal pancal gas to. Maka ketika melakukan perjalanan membaca doa supaya ketika kula jenengan pun hati-hati, nanti Allah yang menjaga setelahnya. Penting ya Bu. Minimal apa? Bismillah. Itu paling minimal. Bahkan pun baca bismillah niku jenengan dahar dadi pahala. Jenengan ngunjuk angsal pahala. Kenapa? Setiap pekerjaan yang diawali dengan bismillah niku bernilai pahala. Ning boten nak ajeng genengi tanggane bismillah ora ada pahala tetep ya.
Jenengan ajeng tilem maos bismillah niku jenengan ngiler ngalor ngidul bolak-balik niku dihitung pahala, Bu. Dan itu sunnah Rasulullah SAW setiap melakukan apapun diawali dengan berdoa. Bapak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ini sambung ngantuk dereng Bu. Malam minggu santai Bu ya. Ngaji tekan wengi ra apa-apa. Ning subuhane aja kasih telat. Yang ketiga, di antara bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbanyak sholawat. Diperbanyak sholawat, jangan hanya sholawat pas sholat saja, ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Tapi bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan memperbanyak sholawat. Ada sahabat yang bertanya tanglet kali Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dekat denganmu di akhirat? Gimana Rasulullah? Aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat kedudukan dengan aku dari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat. Banyak solawat. Iki solawatan buat apa gitu Bu? Dengan apalnya solawat nama Bu? Jibril wah, kalau Mikail. Kata Bu ya. Solawat banyak sekali hari ini dan itu sebagai bukti. Tapi jangan hanya memperbanyak solawat kemudian sunnah yang lain ditinggalkan. Artinya ya solawat dibaca, sunnah yang lain juga dipelajari. Monggo Bu, solawatan, solawat tibil kulub. Apa Bu? Monggo Bu, sasaran Bu. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha. Terus Bu, wa nuril absari dawaiha. Wari Bapak ini nih Pak teman-teman Pak, jenengan sing mboten apal lambene diobah-obahke mboten apa Pak, ben ketara apal gitu Pak ya. Mau menang tok ya kan. Wah Pak, sarang-sarang Pak, sing mboten apal ngapunten bahasane oma-omi mulut kok lambene, anak lambe kasar mulut itu digerakke Pak ya. Wah sarang-sarang Bu, 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi Bapak Ibu sekalian, nak kula lan jenengan pengen sesuk angsal syafaat panggenane cedhak kalih Kanjeng Nabi, memperbanyak membaca sholawat. Nggak harus bareng-bareng Mak, jenengan kiambek ibu-ibu kalih masak Allahumma sholli, tapi digoreng Allahumma sholli. Bapak nggih, di antara bukti cinta kepada Rasulullah SAW, apalagi di hari Jumat itu lebih sunnah lagi loh, membaca sholawat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Besok akan menjadi umat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW.
Kenapa? Karena Rasulullah itu menjadi nabi yang terakhir, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dibandingkan nabi-nabi yang lain. Salah satu di antara kelebihan Rasulullah bisa memberikan syafaat maqamam mahmudah. Maka mari memperbanyak sholawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir. Bukti cinta kita sebagai umatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sunnah-sunnah beliau kepada sesama. Paling gampang Bapak-Ibu sekalian, ibu mengajarkan kepada putra putri ini, bapak mengajarkan kepada putra putri ini, itu paling gampang Pak. Contoh, nak dahar, tangan, kanan. Aku sampai mengajarkan sunnah Pak. Nak maem lenggah, boten angsal kaleng ngadeg, boten angsal nak ngunjuk sambil melaku-melaku. Hal itu mengajarkan sunnah. Bahkan sering kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai putra putri jenengan niku apal bismillah, apal al-fatihah dari guru TK. Rugi lah Bu. Sering kami sampaikan ketika ada pengajian, Bu, jangan sampai putra putri jenengan niku apal bismillah, al-fatihah niku dari guru TK. Jenengan sebagai orang tua rugi. Kenapa? Misalnya guru TK mengajarkan surat al-fatihah kali larini jenengan, mangke nak sholat niku dibaca sehari minimal 17 kali. Nah iku sing diajarke larene sholih, sergep ngaji, sergep sholat. Sedina bisa diwaca ping 30. Ya kan? Sholat duha 8 rakaat, sholat rawatib sehari semalam 12 rakaat, tambah sholat malamnya 11 rakaat. Masya Allah, guru TK-nya panen pahala Bapak sekalian. Maka sering kami sampaikan, jangan sampai surah Al-Fatihah itu yang ngajarkan guru TK. Wah nak ngono Ustaz Budi ngebahas boten. Guru TK masih yang lain, tapi jangan sampai seperti itu. Kenapa? Mendapatkan pahala mengajarkan kebaikan, apalagi pahala mengajarkan Al-Fatihah yang dibaca minimal 17 kali, dan itu pahalanya tetap mengalir kepada siapa yang mengajarkannya. Diajarkan semampunya. Kenapa? Dan tiru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Rasul itu akhlaknya Al-Quran. Hari ini Pak Bu, hari ini ngapunten, kathah tiang itu gak bisa ngobrol itu nyekeli HP yo. Nggih les betul Bu. Nah jenengan ngajak wong ngomong kok sing didelok HP ini perasaane pripun Bu? Mangkel to, ya kan? Padahal Rasul niku nak kepanggih kali tiang niku menatap wajahnya. Nak salaman kencang Rasulullah niku Bu. Ketika bertemu itu tatap wajahnya, ketika ada yang ngomong mendengarkan. Tapi kalau hari ini, ibu tuh kayak lengo, engkau sih Bu, ya kan? HP, maka HP ini masya Allah Pak, kecil. Tapi kalau putra putri gak dibatasi menggunakan HP ini masya Allah Pak. Nanti HP ini kan meluluskan alumni yang cuek kepada orang lain, gitu Pak Bu, ya kan? Luar biasa. Kalau dibaca sirah-sirah Rasulullah itu banyak sekali akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dan aku kata Nabi adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Luar biasa akhlak Rasul itu luar biasa. Nate Bapak Ibu sekalian, Rasulullah niku pulang ke rumah. Ternyata istrinya niku dereng masak. Mboten enten bahannya. Rasulullah niku mboten poso bahasnya, Bu. Jadi pulang ke masjid, di rumah enggak ada daharan ya. Nah, jangan pripun, Pak? Bu, wis kae duit orang masak ya piye. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau gitu aku puasa. Wah,
nang keluarga ayam Bu. Nah ibu saya ki mbok ambantine poso wae Pak. Itu Rasulullah Bu. Jadi pulang dari masjid, pulang ke rumah, di rumah nggak ada masakan. Beliau nggak puasa, tapi karena nggak ada masakan, nggak ada makanan, Rasulullah mengatakan kalau gitu aku puasa. Di hari lain Rasul niku puasa, istrinya di rumah sudah membuatkan masakan. Tapi kata Rasulullah, oh kalau gitu kita makan bersama. Masya Allah, ini akhlak Rasulullah SAW, menjadi suami yang penyayang, penyabar ya. Kenapa? Rasulullah teladan idola kita sebagai umatnya. Maka Bapak Ibu sekalian, semoga dengan kita mencintai beliau, mengamalkan perintah beliau, mengamalkan sunnah beliau, mengajarkan sunnah beliau, kemudian banyak bersolawat, semoga yang hadir di majlis ini besok menjadi tetangga Kanjeng Nabi di surganya kelak. Amin Allahumma amin. Tapi yang semoga dengan Allah Subhanahu wa taala, ini kita buka door presiden mboten ngantuk Ini kita kata ya, kalau ngambil sing nomor 7. Enak Bu, monggo Bu. Sing teng kresake enter nomor 07. Monggo. 07 Pak. Seneke dipadosi malih. Monggo Pak. 07 0 karo 7. Monggo Pak. Bu. Mbak lihat pun pesani kresake Mbak Bu. Dereng dibuang toh nomere? Nomor. Ora nomere, Pak. Mboten enten. Yang ada di antara sejumlah hadiah. Tak pados ke malih, kebetulan nih, Mbak. Nomor 12, Pak. Enten mboten? 12. 21, Pak ya? Oh, nomor 21 mboten. 21 monggo. Ada 21. Wah, monggo. Oke, Pak. 21. Ya. Nomor 01. 01. Bundar kanggo siji. Enggak, Pak. Oh, Masya Allah. Monggo, Bu. Cantik. Ayo. Sudan malih. Ya 7 ya. Astani sing tengen. Ya. Kita berpinten iki, Pak. 06. 06. Enggak, sing nomor 06. Enter, Pak. Bu, monggo. Yang 07 tadi. Rumah. Oh, 07. 07 jenggo. Monggo, Pak, 07 niki. Oh, niki, Pak. 06 nggih. 06. 06. Lanjut. Malih, Pak. Ya. Nomor wis di. 17. 17. Monggo, Pak. Nomor 17. 17. Persiapan 08. 17. 17 monggo, Bu. 17. 08. Tambah malih 05. Berapa, Mbak? 08 ya, ini. 17. Ini 05, Pak. Ini duit. 05. Nomor 15. 15. Sanesipun cobipun bikak menawi wonten nomoripun mangke kersanipun cepet utawi lancar. Mboten enten, Pak. Enten niku. Adik kelas berapa? Kelas 4 rajin ya? Ya. Nomor 11, Pak. 11. 11. Ki abot kan Pak Ade, Pak.
Oh, dari kosong, Pak. Oh, Masya Allah, Pak. Adik. Astagfirullah. Wah. Soleh. Kak. Nomor 10. Nomor 10. 10 pun pesani, cobi-cobi pun pesani. 10 ada 10. Boleh, Pak? Ya. Oke. Nomor 04. Kalau Dedian diambil fotonya Dedian 04. Ayo maju, diambil. Oh ini dah ya. 04. 04. HP Benar, Pak. Nomor 19. 19. 19, Bu, monggo. Wah. Kelas berapa kamu? Rajin ya. Nomor 20. 20. 20. 20. Enten nomor 20. 20. Enten boten. Sabar. 20. Adik kelas berapa? 6. Kelas 5 ya rajin ya. Ya. Nomor 13, Pak. Nomor 13. 13. Ayo Mas. Boleh. Adik kelas berapa? Kelas 6. Kapan-kapan rajin ya. Ya. Alhamdulillah, pembagian doropres melimpah ya, Bu. Luar biasa, Bu. Buatan setiap tempat itu enten doropres. Niki mugi-mugi besok doropres ya ono dispenser nek kompor ya, Bu. Amin ya. Tambah semangat ning ngaji. Ning niate boten golek kompor kali dispenser. Bonus ya, Pak. Bonus nak jenengan dongo ya boten napa-napa. Bapak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kisah sedikit tentang Rasulullah SAW berawal dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Bapak Ibu sekalian, kula jenengan pengen sebagai bapak, sebagai ibu gadah lare ingkang sholih lan sholihah, maka perbanyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim agar diberikan keturunan yang menjadi nabi. Maka sami kalau yang jenengan pengen gadah lare ingkang sholih lan sholihah, maka perbanyak doa. Di Al-Quran banyak sekali ya, Bu. Di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam agar diberikan anak yang sholih adalah Rabbi habli minas sholih. Perbanyak. Tapi sholat, antara adzan dan iqamat dan sebagainya. Semoga yang sedikit ini menjadikan kita sebagai umat beliau, mengikuti sunnah beliau, dan yang tentunya kita mendapatkan syafaat dan pertolongan di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa tukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar,
Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa para kiai kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Jika kedua orang tua kami masih hidup, ya Allah, berikanlah umur yang berkah, dekatkan denganmu ya Allah. Jika kedua orang tua kami sudah meninggal ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, lebarkanlah, luaskanlah kuburannya ya Rabbal Alamin. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiban wasi'an. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang berkah, rezeki yang halal, rezeki yang berkah dan banyak ya Rabbal Alamin. Wa amalan mutaqabbala ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terimalah sedekah kami ya Allah. Ya Allah, terimalah salat kami ya Allah. Ya Allah, terimalah semua amal kami ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istri yang salihah ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami suami yang saleh ya Allah. Ya Allah, jadikanlah putra putri kami menjadi anak yang saleh dan salihah, menjadi penghafal Quran ya Allah, menjadi ahlul ilmi ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.